permasalahan seperti ini. Umur saya mungkin sekarang sudah kurang lebih 30-an tahun dan saya belum menikah. Nah, alhamdulillah tapi saya di sini juga punya anak-anak mengaji gitu. Nah, ini saya punya permasalahan begini Bu ya. Di satu sisi terus terang saja kadang saya merasa berat sekali menahan gejolak syahwat dalam diri saya. Terus terang saya begitu. Dan saya selalu berusaha dan saya selalu berdoa kepada Allah mohon perlindungan supaya Allah melindungi syahwat saya, menjauhkan saya dari fitnah, dari wanita khususnya. Nah, saya sebenarnya juga ingin menikah, tapi di sisi lain ada beberapa wanita mungkin ya tidak 1-2 orang gitu ya yang yaitu siap menikah. Tapi saya juga takut karena beberapa wanita ini bayangan saya adalah dia ini lebih gemar dengan dunianya gitu. Nah, saya terus terang saya takut dengan keimanan saya nantinya, karena di satu sisi sebenarnya saya ini dalam kondisi yang belum menikah, sebenarnya saya juga takut dengan syahwat saya pribadi, tapi di sisi lain ketika saya juga takut kalau saya menikah dengan orang yang menurut pandangan saya dia akan menjauhkan hati saya dari Allah, artinya keimanan saya semakin rusak. Dan yang kedua juga saya khawatir jika saya menikah dengan wanita yang dia itu misalnya lebih gemar dengan dunianya, saya khawatir dampak buruknya juga kepada anak-anak didik saya. Nah, itu kadang saya juga bagaimana sebaiknya saya harus berperan. Nah, dalam mencari pasangan pun karena saya hanya orang biasa, saya bukan santri yang pernah mondok atau bagaimana. Kalau mungkin saya seorang santri, tinggal saya mungkin bertanya dengan guru untuk dicarikan jodoh atau pasangan, mungkin saya pasrah saja, kadang saya mudah. Tapi orang-orang seperti kami yang orang di kampung, orang awam, yang bergurunya pun hanya orang ustadz-ustadz kampung, mungkin seperti pandangan Buya bahwasanya carikan ustadz untuk mencarikan jodoh misalnya, kalau untuk santri kadang mungkin mudah. Tapi bagi kami yang di sini, misalnya saya menggunakan cara seperti itu, misalnya langsung saya pasrah dengan ustadz. Kadang seorang ustadz melamar misalnya wanita-wanita yang mereka itu bukan santri misalnya, yang tidak kenal namanya taklim kepada guru. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki melamar sementara tidak pernah kenal dengan dekat, itu kadang tanggapannya ya orang baru kenal kok mau melamar saya. Nah, tidak pernah kenal tapi tiba-tiba melamar saya misalnya gitu. Nah, lebih banyak wanita itu akan menolak misalnya kalau di sini, tidak seperti yang kelompok santri yang mungkin mereka sudah punya takdim kepada guru. Nah, bagaimana cara menanggapi permasalahan saya itu, Buya? Mohon jawabannya. Semoga Allah selalu merahmati Buya. Amin, dan amin. saya sangat bersyukur, terima kasih bahwasanya ilmu yang Buya sampaikan saya sering sekali mengambilnya. Saya hanya bisa membalas, mungkin setiap hari saya hanya bisa Al-Fatihah untuk Buya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda menikah tentunya dalam harapan Anda menikah bukan karena kebiar dunia seorang wanita atau hanya sekedar kecantikan, akan tapi Anda fokus satu. Sekiranya wanita itu bisa diajak berjuang mendidik anak-anak didik. Itu saja yang Anda pikirkan. Anda akan dapat, Allah akan kasih. Dan Anda tidak usah pusing. Biarpun bukan anak santri, tapi Anda punya jiwa santri kok. Anda punya jiwa juang, dan segera jangan tunda, jangan lama-lama, apalagi pengakuan Anda urusan syahwat. Anda jangan meremehkan, setan itu luar biasa, terus menggoda. Bisa na'udzubillah terjerumus dalam kehinaan. Segera menikah, jangan ragu, jangan takut. Lewati itu rasa takut. Anda ambil pinang wanita yang melalui petunjuk seorang ustadz dan sebagainya, yang soleh, yang baik. Jangan minder, jangan rasa Anda belum mencoba. Kalau belum mencoba gimana Anda tahu? Ciri-ciri khusus mungkin yang menunjukkan kesolehan wanita, Bu ya, karena kesalahan wanita itu yang tahu ya. adalah orang lain, guru-guru, bukan kita. Dia mengatakan, oh dia pengen ngaji, kan bisa saja mungkin pergi sebuah kampung, dia sering ngajar, ya kan, ya, sering ngaji dan sebagainya. Lalu Anda berkomunikasi dengan kiai setempat, lalu Anda sampaikan, saya di rumah juga punya program, bagaimana, seperti apa. Anda bisa masuk ke pelosok-pelosok, Anda pergi ke Jawa sana, Mantrusah Diniyah banyak di sana. Ada ustadzah-ustadzah muda-muda yang solehah-solehah, yang masya Allah, Anda pergi, jangan ragu, secepatnya. Kalau bisa, Anda ini sebelum bulan haji sudah nikah. Amin, amin, amin. Dan mungkin termasuk cirinya, Bu ya, kalau bertanya mungkin dengan hubungan dia dengan orang tua. Ya, itu kan termasuk dengan orang tuanya. Kalau dia bisa dengan orang tuanya bisa baik, insya Allah bisa baik dengan Anda.
Kemudian di samping dia baik dengan orang tuanya, karakter dan sifatnya. Ya, Bukan baik. menjadi seorang yang emosional, bukan suka menggunjing, bukan suka itu jangan. Kalau sudah ada wanita suka menggunjing, sifat menggunjing, ngomongin, rumpi, adalah Anda harus waspada. Termasuk diantaranya dia tidak terlalu senang-senang sama HP juga. Itu penting juga hari ini. Iya, baik. Nah itu Bu ya, misalnya sudah baik dengan orang tua, tapi satu sisi dia aktif di sosmed, itu seperti apa Bu ya? Iya, tentunya itu memang tantangan besar karena khawatir itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Ya kalau sudah dengan orang tua baik dan tanda baik, diajak mau berjuang baik, ya tinggal nanti di saat menikah ya Dikasih diarahkan, batasan. diatasi batasan dan pengarahan yang baik. Itu Bu ya, baik, subhanallah. Baik Bu, terima kasih dan tadi kepada hamba Allah yang dari Kalimantan Tengah ya. Semoga Allah memberikan pemahaman daripada apa yang Bu sampaikan tadi, dan juga semoga Allah segera memberikan kemudahan kepada Anda untuk segera menikah dan Allah pertemukan dengan pasangan yang solehah yang akan bisa membantu Anda dalam berjuang dan berdakwah di tempat tersebut.